Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 19. Kemari kau. Gusti menarik Alena mendekat, tatapannya sekarang sangat berubah. Seperti orang yang sudah tidak sabar untuk menaklukkan Alena. Gusti memposisikan Alena berada di atas pangkuannya. Dia membimbing cewek itu melakukan berlabuh. Alena dengan senang hati menerima, dia mengalungkan tangannya ke leher Gusti. Cewek itu mulai melenguh, ketika Gusti menggoyangkan kenikmatan. Secara sengaja, Alena menghimpit dirinya pada Gusti. Memancing lelaki itu dengan inti kembarnya yang menantang. Gusti tak perlu berpikir panjang untuk melahapnya buah yang bergetar. Ah! Alena sangat menikmati tugas Gusti. Dia mendongakkan kepala, sedangkan tangannya memegang erat pundak Gusti. Suara tepukan daging yang menghantar itu menggema. Diiringi suara erangan Alena yang menggelora. Enak banget, Kak. Ah. Racau Alena. Lenguhan Alena membuat Gusti bersemangat, dia pun melajukan hujamannya lebih dalam. Hal itu membuat hasrat Alena memuncak dalam sekejap, cewek tersebut terangkat. Tubuhnya menggelinjang hebat akibat kenikmatan, yang tak bisa terjelaskan dengan kata-kata. Di sisi lain, Mawar baru saja keluar dari lift. Dia melangkah cepat, mendatangi unit apartemen Gusti. Sayangnya Mawar tak bisa masuk begitu saja, mengingat pintu apartemen Gusti menggunakan password. Mungkin aku bisa menebaknya, gumam Mawar. Rasa penasaran benar-benar mengganggunya. Dia bahkan rela terlambat di hari pertama bekerja karena Gusti. Pasti tanggal lahirnya. Duga Mawar, yang segera memasukkan kode tanggal lahir Gusti ke papan password. Awalnya percobaan Mawar salah. Tetapi karena begitu bertekad, dia terus mencoba. Mawar mencoba membolak-balik angka tanggal lahir Gusti, hingga ia berhasil dalam percobaan ketiga. Akhirnya, seru Mawar senang, perlahan dia masuk ke unit apartemen Gusti. Suara lenguhan Gusti dan Alena langsung menyambut pendengarannya. Mawar refleks berhenti melangkah. Dia memiliki perasaan tidak enak saat mendengar suara yang terasa aneh tersebut. Gusti tidak mungkin melakukan itu kan? Batin Mawar, dia masih berusaha mempercayai Gusti. Meski ragu, Mawar akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Hingga dia bisa melihat apa yang terjadi di sofa. Mata Mawar terbelalak tak percaya. Dengan jelas, ia melihat Gusti saling genjot dengan Alena. Semuanya jadi tak terbantahkan ketika mereka dalam keadaan polos. Mawar membekap mulutnya sendiri. Saat melihat kenyataan, ia merasa sulit mengendalikan diri. Mawar akhirnya memutuskan untuk pergi, namun karena ceroboh, dia tersandung dan jatuh ke lantai. Hal yang menimpanya itu tentu menimbulkan suara. Gusti dan Alena buru-buru menghentikan aktivitas nikmatnya. Mereka sukses memergoki Mawar ada di sana. Mawar! Seru Gusti sembari bergegas mengenakan celana. Hal serupa juga dilakukan Alena, tetapi dia merasa kesal dengan kehadiran Mawar. Baginya gadis itu mengganggu sekali, terlebih Gusti terkesan sangat memperdulikannya. Maaf. Aku tidak bermaksud mengganggu, aku akan pergi. Mawar berdiri dan berjalan menuju pintu dalam keadaan linglung. Akibatnya, dia tak sengaja menabrak nakas. Lalu menjatuhkan vas bunga dari sana. Mawar! Gusti menghampiri Mawar, sambil mengenakan bajunya. Dia memegangi pundak dan memutar gadis itu menghadap ke arahnya. Tenanglah. Ujar Gusti, dia bisa melihat kepanikan Mawar dengan jelas. Mengingat Gusti sudah mengenalnya semenjak kecil. Mata Mawar berkaca-kaca, dia mencoba menahan tangis. Akan tetapi, lama-kelamaan tangisannya tak bisa ditahan, hingga air mata berjatuhan di wajahnya. Maafkan aku. Aku tidak tahu kenapa aku menangis, isak Mawar. Tidak apa-apa. Aku tak akan memarahimu. Tanggap Gusti, sambil mengelus pundak Mawar. Alena yang menyaksikan, memutar bola mata kesal. Dia duduk menghempas dan berceletuk. Bukankah sudah jelas alasan kau menangis karena cemburu? Mata Gusti mendelik ke arah Alena. Dia tak suka ucapan cewek itu. Bisakah kau diam? Timpalnya.
Alena cemberut, dan duduk sambil menyilang tangan ke depan dada. Membiarkan Gusti mengurus Mawar yang tampak menangis. Sudah, aku nggak apa-apa, Gus. Aku akan pergi sekarang. Ujar Mawar seraya mencoba berhenti menangis. Katakan padaku, apa yang terjadi sampai kau kembali dan menangis begini, bujuk Gusti. Mawar menggeleng, dia tak tahu harus menjawab apa. Dirinya mendorong Gusti menjauh dan segera pergi. Mawar. Gusti hendak mengikuti. Tidak. Jangan ikut. Aku ingin sendiri. Tegas Mawar, tepat sebelum membuka pintu. Gusti sontak membeku di tempat, membiarkan Mawar beranjak dari hadapannya. Padahal dia sangat ingin mengikuti Mawar. Dirinya berharap, gadis itu tidak mengadukan apa yang dilihatnya pada orang-orang di kampung. Dia siapa sih, Kak? Kayaknya penting banget. Cetus Alena, yang bisa melihat gurat kegelisahan di wajah Gusti. Kau sebaiknya pulang. Ujar Gusti, yang tak sama sekali menjawab pertanyaan Alena. Tapi yang tadi belum selesai, kita baru saja mulai. Aku akan membuka lagi, kata Alena. Dia segera membuka penghalang yang tadi dipakainya. Melihat itu, Gusti menghampiri dan langsung menghentikan Alena. Cukup. Aku sudah tidak mood, kau sebaiknya pergi selagi aku masih tenang, ucapnya. Alena mendengus kasar. Meskipun begitu, dia mau menuruti permintaan Gusti. Cewek tersebut mengambil tasnya dan pulang. Sementara itu, Gusti duduk sambil memegangi kepala. Dia berusaha tenang. Semuanya benar-benar kacau. Keluh Gusti pusing. Puas meratapi masalah, Gusti pergi ke kampus. Dia menjalani kuliah seperti biasa, kebetulan juga hari itu ada ujian tertulis yang harus dijalani. Gusti meminum air yang banyak setelah menjawab soal ujian. Dia merasa tak bisa menjawab soal ujian dengan baik hari itu. Apalagi, saat Mawar tak kunjung mengangkat telepon atau membalas pesannya. Kau nggak apa-apa, Gus? Tegur Widi. Aku lagi terganggu banget sama sesuatu, Pit. Itu juga, yang bikin aku nggak fokus jawab soal ujian, Gusti mengusap kasar wajahnya. Emang kau lagi terganggu sama apa? Ceritakan saja padaku, ucap Widi. Bersamaan dengan itu, Elang datang. Ia merangkul Widi dan Gusti sekaligus, kalian ceritain apa? Tanyanya kepo. Ini Gusti, kayaknya lagi ada masalah, ungkap Widi. Pupil mata Elang membesar, dia langsung menatap Gusti. Masalah apa lagi kali ini, Gus? Kau tidak ditipu oleh wanita jadi-jadian lagi kan? Tebaknya. Hus. Jaga mulutmu, El. Gusti menepuk pundak Elang, ia tentu malu jika Widi mengetahui pekerjaan rahasianya. Wanita jadi-jadian? Boncos maksudnya? Imbu Widi penasaran. Tenang aja, Gus. Widi udah tahu semuanya, kata Elang. Benarkah? Mata Gusti terbelalak, dia menatap Widi dengan intens. Cewek itu lantas tersenyum. Iya. Widi mengangguk, dia segera mendekatkan mulutnya ke telinga Gusti dan berbisik. Elang juga cerita tentang apa yang kau lakukan bersama 3 wanita malam itu di klub. Wajah Gusti seketika memerah, dia melotot dan kembali memukul Elang. Dasar! Bisa-bisanya kau menceritakan itu pada Widi tanpa sepengetahuanku, dasar teman edan. Sorry, Gus. Mending kita ngobrol di taman deh. Kau juga harus tahu siapa Widi, kata Elang. Mendengar Elang berucap begitu, Widi membulatkan mata. Kini dia yang memukul pundak Elang. Apaan sih, El? Kenapa aku juga kena? Protes Widi. Maksudmu? Gusti lantas penasaran. Udah, Gus. Ayo kita pergi ke tempat yang tenang terlebih dahulu, ajak Elang. Dia, Gusti dan Widi pergi ke taman. Mereka saling bercerita di sana. Sungguh, Gusti kaget sekali saat mengetahui kalau Widi juga memiliki pekerjaan serupa dengannya dan Elang. Sekarang, tidak ada rahasia lagi di antara 3 sahabat itu. Gusti juga tak lupa memberitahukan kegelisahannya tentang Mawar. Kak Gusti! Suara imut seorang cewek,
membuat percakapan Gusti dan kawan-kawan terhenti. Atensi mereka semua teralih pada cewek yang muncul. Sial! Gusti langsung mengumpat, bagaimana tidak? Cewek itu tidak lain adalah Alena. Alena! Gusti kaget sekali melihat Alena muncul, apalagi cewek itu terlihat masih mengenakan seragam SMA. Elang dan Widi lantas bertukar pandang, keduanya tentu penasaran mengenai siapa Alena. Siapa dia? Gus? Tukas Elang penasaran. Aku nanti akan cerita, biar aku urus dia dulu. Gusti memisah dari Elang dan Widi, dia menyeret Alena ikut bersamanya. Di sisi lain, Mawar sedang duduk di depan sebuah minimarket. Dia tak bisa bekerja karena terlambat. Alhasil hari itu Mawar langsung dipecat, mengingat dirinya terlambat di hari pertama bekerja. Gagal bekerja, justru bukanlah hal yang mengganggu Mawar. Hal yang paling mengganggunya sekarang adalah kenyataan tentang Gusti. Aku tidak percaya Gusti begitu, gumam Mawar. Dia merasa tidak mengenal lagi sahabat kecilnya itu. Mawar jadi terpikir ingin pulang kampung. Namun di sisi lain, dia tak mau meninggalkan Gusti. Apalagi setelah Mawar menyadari, kalau interaksi Gusti terhadap Alena terkesan aneh. Keduanya jelas tidak terlihat seperti orang yang berpacaran. Aku harus menemui Aman. Mungkin dia tahu, ucap Mawar. Dia segera pergi ke kosan Aman. Mawar mendengus kasar, saat melihat uang dalam dompetnya mulai menipis. Dia terpaksa harus menaiki bus karena biayanya yang lebih murah. Sesampainya di tempat tujuan, Mawar langsung mengetuk pintu kamar Aman. Dia cukup lama mengetuk, sampai pemilik kamar akhirnya membuka. Mata Mawar terbelalak, ketika melihat Aman tidak sendiri. Ada seorang perempuan di dalam kamar lelaki tersebut. Mawar. Aman melayangkan tatapan malas, mengingat Mawar tidak ada menyapanya saat pertama kali datang. Baru sekarang gadis itu mendatanginya. Akhirnya kau menyapaku juga. Aku pikir, kau sudah tak menganggapku teman seperti Gusti, imbuh Aman. Apa? Gusti tak menganggapmu teman? Mawar sontak kaget. Iya. Akhir-akhir ini kami tak pernah bicara lagi. Gusti sepertinya sibuk dengan sesuatu, jelas Aman. Apa kau mau masuk dan bicara di dalam? Tawarnya. Tidak usah, kita bicara di depan saja. Mawar menolak secara halus, dia lebih dulu duduk ke bangku panjang. Sedangkan Aman, tanpa bicara pada wanita di kamarnya. Dia meminta izin pada wanita yang sepertinya adalah pacarnya itu. Selanjutnya, Aman duduk ke sebelah Mawar. Jadi ada apa kau menemuiku? Jangan bilang ini berkaitan dengan Gusti, tebak Aman. Ini memang berkaitan dengannya. Maaf. Tidak masalah kan? Tanggap Mawar. Kenapa? Apa dia menyakitimu? Gusti punya pacar? Aman kembali menerka. Kenapa kau berpikir begitu? Wajah Mawar seketika memerah. Aman mendengus kasar. Ya iyalah, aku tahu kau itu udah lama suka sama Gusti, ungkapnya. Apa sejelas itu? Mawar sontak merasa malu. Gak jelas sih. Tapi sebagai teman, aku bisa melihat gerak-gerikmu. Melihat dari matamu misalnya, terang Aman. Mawar menundukkan kepala, dia tak bisa membantah karena apa yang dikatakan Aman itu benar. Katakan saja apa yang mengganggumu, ujar Aman. Mawar menghembuskan nafas dari mulut. Dia pun menceritakannya, mengenai apa yang dilakukan Gusti bersama Alena. Di waktu yang sama, Gusti membawa Alena pergi ke belakang kampus. Di sana terdapat jalanan berupa lorong yang sepi senyap, hanya ada mereka berdua di sana. Apa kau mengikutiku? Timpal Gusti. Sebenarnya enggak sih, Kak? Sejak pergi dari apartemenmu, aku memang pergi ke sini. Aku cari info mengenai kampus ini. Soalnya aku mau kuliah di sini kalau lulus nanti, kata Alena cengengesan. Kau melakukan itu karena sangat menyukaiku. Selidik Gusti. Iya. Kalau bisa, aku pengen jadi pacar kakak. Ungkap Alena, dia memancarkan tatapan penuh harap. Gusti berdecak kesal. Dia benar-benar muak mendengar pernyataan Alena. Kau sebaiknya pergi. Usirnya ketus.
Aku nggak mau pergi sebelum keinginanku terpenuhi. Tegas Alena. Tanpa takut dan malu, dia meraba inti Gusti. Memegangnya secara halus. Gusti refleks berjengit, dia menarik sudut bibirnya dan langsung memegangi kedua tangan Alena. Gusti menyudutkan cewek itu ke dinding. Kau sepertinya basudil sekali, pungkas Gusti. Harusnya kakak kemarin nggak mengambil kegadisanku. Kalau tidak, aku nggak akan segininya, balas Alena. Berjanjilah kau akan pergi setelah kita melakukannya. Gusti berkata dengan serius. Tentu saja, Alena lekas mengangguk. Saat itulah Gusti mulai memagut Alena, dia melakukannya dengan intens. Alena yang mengharapkan itu, tentu tidak menolak. Bagaimana? Ini yang kau mau kan? Desis Gusti sambil terus menjalankan tugasnya. Bersambung.